Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Puspita Ayudinia dengan NIM L0212010119, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, kelas Ekologi Perairan Tropis. B. Kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya tentang ekosistem terumbu karang. Pembahasan pada PPT kali ini yaitu pertama pengertian ekosistem terumbu karang, yang kedua manfaat ekosistem terumbu karang, yang ketiga faktor-faktor pertumbuhan terumbu karang, dan keempat jenis-jenis terumbu karang, dan yang terakhir yang kelima adalah faktor penyebab kerusakan terumbu karang. Pembahasan pertama yaitu ekosistem terumbu karang. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem terumbu karang merupakan bagian yang penting dalam ekosistem laut karena menjadi sumber kehidupan bagi keanekaragaman biota laut. Terumbu karang mempunyai nilai dan arti yang sangat penting dari segi sosial budaya, ekologi, dan ekonomi, di mana hampir sepertiga penduduk Indonesia yang tinggal di daerah pesisir menggantungkan hidupnya dari terumbu karang. Yang kedua, yaitu manfaat ekosistem terumbu karang. Terumbu karang memiliki manfaat yaitu sebagai kestabilan kondisi ekologi, sebagai habitat, pelindung ekosistem laut, tempat memijah, mencari makan, dan tempat berlindung bagi berbagai jenis hewan, dan juga sebagai pencegah abrasi dari hantaman ombak, objek wisata, dan sumber mata pencaharian bagi manusia. Pembahasan yang ketiga yaitu faktor pertumbuhan terumbu karang. Yang pertama, suhu. Suhu dapat berubah setiap saat. Ketika suhu berubah secara ekstrim, maka terdapat perubahan terhadap pertumbuhan karang seperti proses metabolisme, reproduksi, dan yang paling penting adalah proses kalsifikasi atau pengapuran. Yang kedua itu cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan faktor yang paling penting dalam pertumbuhan terumbu karang karena cahaya matahari digunakan oleh zooxanthellae dalam proses fotosintesis. Tanpa cahaya yang cukup, laju fotosintesis akan terhambat dan pembentukan kerangka kalsium karbonat atau kalsifikasi dalam terumbu karang akan terhambat pula. Yang ketiga itu salinitas. Secara fisiologis, salinitas atau kadar garam sangat mempengaruhi kehidupan hewan karang. Terumbu karang memerlukan salinitas yang relatif tinggi untuk pertumbuhan. Yang keempat itu kekeruhan air dan sedimentasi. Kekeruhan perairan dapat menghambat penetrasi cahaya yang masuk ke perairan dan akan mempengaruhi kehidupan karang karena tidak dapat melakukan fotosintesis dengan baik. Sedangkan sedimentasi mempunyai pengaruh yang negatif, yaitu sedimen yang berat dapat menutup dan menyumbat bagian struktur organ karang untuk mengambil makanan dan memengaruhi pertumbuhan karang secara tidak langsung. Karena terumbu karang harus mengeluarkan energi yang besar untuk menghalau sedimentasi yang menempel pada permukaan polip. Yang kelima itu pergerakan massa air. Pergerakan air berupa ombak dan arus berperan dalam pertumbuhan karang karena membawa O2 dan bahan makanan serta terhindarnya karang dari timbunan endapan dan kotoran yang akan menghambat karang dalam menangkap mangsa. Yang terakhir yaitu substrat. Substrat keras sangat tepat untuk larva karang yang menempel dan tumbuh. Dengan sifat substrat yang keras, larva karang mampu mempertahankan diri dari hembasan ombak dan arus yang kuat. Selanjutnya yaitu jenis terumbu karang. Adapun jenis terumbu karang yang ada di Indonesia, yang pertama itu Acropora cervicornis, yang kedua Mantipora acutuberculata, yang ketiga Pectinia poemia,
Yang keempat, Acropora nobilis. Yang kelima, Oxypora locera. Yang keenam, Galaxia facillularis. Yang terakhir, yaitu faktor penyebab kerusakan terumbu karang. Penyebab kerusakan terumbu karang atau ekosistem terumbu karang disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari faktor alam maupun akibat aktivitas manusia. Kerusakan akibat faktor alam berupa gempa bumi, badai taufan, tsunami, El Nino, kadar garam yang tidak normal, kurangnya cahaya, biorasi, kompetitor, dan predasi. Selanjutnya, kerusakan akibat aktivitas manusia atau antropogenik adalah penggunaan bom dan racun dalam penangkapan ikan, labuh jangkar sembarangan di atas terumbu karang, sedimentasi, limbah industri, dan pengambilan karang untuk souvenir, dan penangkapan ikan dengan cara yang salah seperti pemakaian bom ikan dan reklamasi pantai. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.